Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Eka Wardani, mahasiswa Magister Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa, akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan Inovasi Teknologi dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME dengan judul Smart City dan Pembangunan Berkelanjutan. Masa depan tidak dimiliki oleh daerah yang paling kaya sumber daya, tetapi oleh daerah yang paling mampu mengelola sumber dayanya secara cerdas. Kabupaten Sumbawa Barat dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Namun sejarah telah mengajarkan bahwa kekayaan sumber daya alam saja tidak cukup menjamin kesejahteraan yang berkelanjutan. Ketika tambang suatu saat berkurang, ketika persaingan ekonomi semakin ketat, dan ketika teknologi berkembang sangat cepat, maka yang menentukan kemajuan daerah adalah kualitas manusia, inovasi, dan kemampuan beradaptasi. Karena itu, Smart City bukan sekedar digitalisasi layanan pemerintah, melainkan transformasi cara berpikir dan cara membangun daerah agar lebih produktif, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pertanyaannya bukan lagi apakah Sumbawa Barat siap menjadi Smart City, tetapi seberapa cepat kita mampu mewujudkannya untuk generasi mendatang. Apa itu Smart City dan bagaimana Smart City dirilis di Sumbawa Barat? Smart City adalah kota yang menginvestasikan sumber daya pada manusia, modal sosial dan teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup, serta mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Saat ini, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan tantangan global yang terus bergulir, penggunaan AI, Artificial Intelligence, revolusi industri 4.0, serta persaingan investasi serta kebutuhan untuk pelayanan publik yang cepat terus dituntut kepada pemerintah daerah. Tentunya hal ini menjadi suatu faktor pendukung untuk pengaplikasian Smart City di Kabupaten Sumbawa Barat. Di Sumbawa Barat begitu banyak peluang yang dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur dasar yang terus berkembang, bonus demografi usia produktif, serta dukungan program Smart City yang termaktub dalam Master Plan Smart City Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2023 hingga 2032 demi menjawab visi Smart City, yaitu mewujudkan KSB baik yang bergotong royong melalui inovasi dan pemberdayaan teknologi. Merujuk pada buku Master Plan Smart City Kabupaten Sumbawa Barat, disampaikan ada 6 indikator yang akan dijadikan fokus pada perencanaan Smart City. Yang pertama, Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, and Smart Environment. Bila kita kaji dari berbagai sisi, yakni fenomena ekonomi, pembangunan, dan teknologi, akan kita dapati bahwa walau masih terus berproses, tapi nampak bahwa Kabupaten Sumbawa Barat sudah berada dalam kondisi yang sangat matang. Dari sisi fenomena ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat walaupun cukup berfluktuatif karena peran sektor pertambangan dan penggalian, termasuk berada di posisi yang tertinggi di Nusa Tenggara Barat dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 12,01, walaupun di akhir 2025 mengalami pelemahan hingga di titik minus 3,01 karena kebijakan hilirisasi hasil pengembangan PT Amente. Namun grafik ini juga menunjukkan tantangan yang tidak mudah, yakni ketergantungan terhadap sektor pertambangan yang masih sangat besar, diversifikasi ekonomi belum optimal, dan kesenjangan pemanfaatan teknologi antar wilayah. Harapannya dengan program Smart City KSB dapat menghantarkan pada peningkatan efisiensi ekonomi, mempermudah investasi, mendukung UMKM, serta pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Bila dilihat dari sisi fenomena pembangunan daerah, IPM meningkat dari 75,52 tahun 2024 menjadi 76,46 tahun 2025. Ini adalah data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat. Badan Pusat Statistik Sumbawa Barat pun merilis persentase penduduk miskin turun dari 12,23% menjadi 10,98% pada tahun 2025. Kabar baik lainnya, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,13% juga mampu menunjukkan prestasi yang baik karena nilai ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Dari dua gambaran fenomena tergambarkan bahwa pembangunan Sumbawa Barat menunjukkan arah yang positif, tetapi masih perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Fenomena lain dari sisi teknologi pun tergambar dengan sangat gamblang, di mana perubahan yang terjadi berupa digitalisasi pelayanan publik, pemanfaatan internet dalam pendidikan juga terus dikembangkan di Sumbawa Barat. Sehingga hal ini justru menjadi peluang untuk mengembangkan Smart City Kabupaten Sumbawa Barat demi menghadirkan pemerintah KSB yang naik kelas, yaitu pemerintahan yang lebih transparan, pelayanan lebih cepat,
pengambilan kebijakan publik yang lebih mengutamakan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan. Bila kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan endogen, Paul Romer tahun 1994 menyatakan bahwa pertumbuhan endogen menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya ditentukan oleh modal dan sumber daya alam, tetapi juga oleh inovasi teknologi, pengetahuan, pendidikan, kualitas SDM, dan penguasaan informasi. Menurut Romer, investasi pada teknologi dan pengetahuan akan menghasilkan peningkatan produktivitas jangka panjang yang berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bila dihubungkan dengan Smart City di Kabupaten Sumbawa Barat, Smart City pada dasarnya merupakan implementasi nyata bagaimana terjadinya teori pertumbuhan endogen. Karena yang pertama, penggunaan teknologi digital terus dikembangkan agar bisa meningkatkan efisiensi pelayanan publik, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, data menjadi sumber daya ekonomi baru yang terus menjadi fokus Pemda Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini terlihat dari sisi pengawalan indeks perkembangan harga, penyiapan neraca bahan makan, serta penguatan statistik sektoral. Yang ketiga, SDM yang melek digital akan lebih terstimulasi dalam pengembangan ide-ide inovasi baru yang applicable menjawab kebutuhan masyarakat. Tentunya segala potensi yang dimiliki ini bisa menjadi aset yang berharga agar mempercepat pengambilan keputusan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat dalam usaha merealisasikan segala misi pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat. Bila kita lihat secara real di lapangan, Kabupaten Sumbawa Barat seperti yang saya sampaikan tadi memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi mencapai nilai 12,01% pada tahun 2024. Dan pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi non-tambang meningkat secara signifikan hingga 105,8%. Hal ini menunjukkan adanya proses peningkatan nilai tambah dan transformasi ekonomi berbasis teknologi industri. Di sisi lain, merujuk pada website resmi Smart City Sumbawa Barat, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah mengembangkan infrastruktur Smart City berupa teknologi 2G hingga 4G yang meningkatkan bandwidth hingga 1 GB per second. Pengembangan SPBE dan portal Smart City. Infrastruktur ini merupakan modal penting dalam menciptakan ekonomi berbasis pengetahuan sebagaimana dijelaskan dalam teori pertumbuhan endogen. Bahkan merujuk dari website resmi Diskominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat menempati posisi kedua sebagai kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat dengan nilai SPBE tertinggi. Teori yang kedua, apabila kita lihat dari sisi teori pengembangan berkelanjutan Sustainable Development, merujuk pada website resmi United Nations Organization, teori Brundtland tahun 1987 menyatakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Teori ini menekankan keseimbangan antara economic sustainability, social sustainability, serta environmental sustainability dan terangkum menjadi satu bagian yang dinamakan triple bottom line, people, planet, dan profit. Merujuk pada teori ini, maka konsep Smart City lagi-lagi bukan hanya sebagai kota yang digital, tapi Smart City adalah kota yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga lingkungan, serta memperkuat daya saing. Karena itu, Smart City merupakan instrumen yang tepat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Apabila kita menirik lebih dalam teori ini, ada 3 hal yang kita lihat dari sisi profit, people, dan planet. Dari sisi profit atau dimensi ekonomi, data official yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, munculnya industri pengolahan smelter, serta peningkatan investasi dan nilai tambah ekonomi daerah, baik itu dari sisi kriya, kuliner, pariwisata, fashion, dan lain-lain. Hal ini pun dirilis secara resmi dalam website PPID Sumbawa Barat. Tentunya hal ini berdampak pada peningkatan kesempatan kerja serta akan menambah aktivitas ekonomi lokal. Dari sisi dimensi sosial, indikator sosial menunjukkan perkembangan yang positif, di mana peningkatan IPM Sumbawa Barat menunjukkan pendidikan yang semakin baik, kesehatan yang meningkat, serta pendapatan masyarakat yang meningkat. Dalam hal ini, Smart City berkontribusi melakukan digitalisasi pelayanan publik serta akses informasi yang lebih luas, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dari sisi dimensi lingkungan atau planet, visi Smart City Sumbawa Barat secara eksplisit mencantumkan tentang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, kepedulian terhadap lingkungan, penyediaan energi berkelanjutan.
Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mulai mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan, sehingga KSB mampu mendapatkan prestasi yang membanggakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan mampu mencapai nilai 80,92 pada tahun 2024 dan menempati peringkat ke-36 di level nasional. Namun, masih didapati ironi bahwa di lapangan ternyata masih banyak pertambangan tradisional maupun pertambangan modern yang masih berjalan tanpa dilakukan analisis AMDAL yang proper dan berkesinambungan. Lantas, bagaimana dampak pengembangan Smart City di Kabupaten Sumbawa Barat? Bila kita lihat dari sisi teknologi, pelayanan publik tentunya menjadi lebih cepat. Integrasi data pemerintah serta transparansi pun meningkat dan pengambilan keputusan menjadi berbasis data. Dari sisi ekonomi, efisiensi birokrasi yang harus dilakukan pelaku usaha atau investor menjadi lebih baik, peningkatan produktivitas UMKM, pengembangan ekonomi digital, dan diversifikasi ekonomi pun semakin meningkat. Dari sisi sosial, akses pendidikan pun menjadi lebih luas, pelayanan kesehatan lebih mudah, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan pun semakin meningkat. Secara garis umum, dampak program Smart City bagi Kabupaten Sumbawa Barat adalah secara maksimal mampu mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien. Hal ini tentunya digadang-gadang mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan problematika. Serta program Smart City akan selalu menggunakan solusi yang inovatif untuk memberikan layanan demi meningkatkan kualitas hidup warganya yang nyaman dan dicintai. Kesimpulan analitis dari penelitian ini adalah Sumbawa Barat saat ini sedang berada dalam fase transformasi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan teknologi. Smart City berfungsi sebagai katalisator transformasi tersebut melalui digitalisasi pemerintah, penguatan infrastruktur, dan pengembangan ekosistem inovasi daerah. Dari perspektif teori pertumbuhan endogen, perkembangan ini akan meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Sementara dari perspektif pembangunan berkelanjutan, Smart City menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan diikuti oleh peningkatan kualitas hidup masyarakat dan tetap menjaga pelestarian lingkungan. Dengan demikian, Smart City bukan hanya sekedar program teknologi, tapi sebagai strategi pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan visi Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa Barat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Adapun saran kebijakan yang bisa kami rekomendasikan dari penelitian ini adalah dari sisi jangka pendek, kita harus memperluas literasi digital masyarakat, meningkatkan digitalisasi pelayanan publik, penguatan data integrasi daerah, serta pemantauan lebih mendalam terhadap degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi tradisional maupun modern. Dari sisi jangka menengah, harus dilakukan pengembangan Smart Village, serta digitalisasi UMKM dan koperasi, membuat pusat inovasi daerah berbasis kolaborasi antara kampus, industri, dan pemerintah. Dan dari sisi jangka panjang, kita harus menggali potensi ekonomi yang menjanjikan di Kabupaten Sumbawa Barat di luar sektor pertambangan, mengembangkan ekonomi hijau, serta mengintegrasikan Smart City dengan seluruh tujuan dari SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Merangkum itu semua, Smart City bukan lagi tentang teknologi yang paling canggih, tapi tentang bagaimana teknologi digunakan untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Mari menjadikan Sumbawa Barat maju bukan hanya sebagai slogan pembangunan, tetapi sebagai gerakan bersama menuju daerah yang cerdas, berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu mesejahterakan seluruh masyarakat.